memiliki pertanyaan, bisa langsung bertanya pada kolom chat dan nantinya akan kita bahas bersama-sama pada saat sesi diskusi. Baik, untuk itu kita tidak perlu menunggu lama-lama lagi ya, langsung saja kita ke sesi pemaparan materi kepada Profesor Dr. Haryono Umar, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Luh Putulia Agustini, Ketua IAI Muda Wilayah Bali. Bagus sekali tadi ininya sambutannya, dan juga kepada Ibu Niputu Sri Harta Mimba, SEAK MSc PSD CA, CMA, Ketua IAI Wilayah Bali. Terima kasih atas ke kebesaran hatinya untuk mengundang saya menjadi pembicara yang sangat berarti bukan hanya bagi saya tapi tentunya bagi kita semua mudah-mudahan. Dan sebelumnya saya mengucapkan Om Swastiastu, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya bisa sharing ya, saya Bisa, sharing Bapak. dulu. Iya. Oke. Ini apa? Ini berbagai buku-buku saya. Jadi nanti kalau ada yang pertanyaannya atau interaksinya bagus, nanti ada yang saya berikan buku. Ada buku yang cukup banyak banyak diminati orang yang disebut dengan Corruption the Devil. Itu tahun 16. Di situ ada eh, hal baru di dalam dunia penyebab fraud, itu yang saya sebut dengan fraudster. Selama ini orang hanya fraud triangle sama fraud diamond. Kemudian di tahun 2019 saya menghasilkan buku Audit for Korupsi yang ini digunakan oleh IAPI, diadopsi oleh IAPI untuk membuat standar jasa investigasi dengan 5 bukunya, sehingga sekarang kita di IAPI itu sudah menghasilkan 7 batch CFI, Certified Financial Investigator, dan mungkin nanti di bulan-bulan April, Mei akan ada batch ke-8. Mudah-mudahan bukan hanya orang anggota KAP saja, kantor akuntan publik, mudah-mudahan juga nanti kita para dosen bisa ikut juga untuk mendapatkan sertifikat sebagai Certified Financial Investigator. Bahkan juga tahun 2020 saya menghasilkan Detecting Corruption, HAU Model. Dan HAU Model itu tahun 2024 kemarin dan sebelumnya juga sudah menghasilkan jurnal Q1-nya. Dan itu model yang baru eh, karena memang banyak auditor, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, tidak mampu mendeteksi korupsi karena dia tidak punya alatnya. Kemudian dan nanti juga saya akan jelaskan juga sekarang hal yang terbaru yang akan terbit dari saya itu adalah yang kita sebut dengan the theory of the fraud. Sampai dengan saat ini belum pernah ada teori fraud, teori korupsi itu nggak pernah ada. Sehingga kalau S1, S2, S3 melakukan menyusun skripsi, tesis, dan disertasi, mereka menggunakan teori dari audit ya, teori agensi, teori atribusi, legitimasi yang begitu-begitu aja. Tapi belum belum ada di dunia ini yang namanya theory of the fraud. Nah, ini sebentar lagi akan keluar dan nanti saya akan jelaskan bagaimana teori tersebut. Mudah-mudahan nanti di penelitian itu nanti kita bisa ikut bersama-sama ya. Dan saya juga punya uh, websitenya yang saya disebut dengan combatingcorruption.com. Baik, nah ini nanti ada yang bagus-bagus ya Mbak Luh ya. Iya. Nanti eh, bisa panggilnya apa nih? Mbak Mbak Lia aja, Oh, Mbak Prof. Lia. Iya. Oke, Mbak Lia, nanti yang bagus nanti silahkan dipilih untuk nanti saya kirimkan. Oh, Saya kirim. baik, terima kasih banyak, Prof. Jadi itu ya Bapak Ya, Ibu peserta, siapkan pertanyaan yang terbaik. Udah bertanya, dikasih solusi, dapat buku lagi. Kapan lagi ikut webinar? Banyak banget hadiahnya ya. Langsung dengan dari pencipta bukunya ya.
Keren dengan banget. Terima kasih dengan ya, Prof. ya dengan ada tanda tangan saya nantinya di situ. Luar biasa. Baik Terima ya. kasih banyak, Prof. Baik. Baik, Kasih, eh, Prof. saya stop sharingnya. Nah, sekarang saya share yang materinya ya. Hmm, oke. Sesuai dengan apa tema kita, judul webinar kita adalah The New Strategy in Combating Corruption. Kenapa kita perlu ini? Karena memang kita lihat ya, saya waktu selesai dari KPK pada Desember 2011, itu semua semua kasus-kasus korupsi sudah kita, dan bahkan pada waktu itu saya beranggapan udah nggak ada lagi nih korupsi, ya kan? Tapi ternyata makin luar biasa kasus-kasus korupsi itu. eh, Agak sulit kita melakukan memberantas korupsi itu. Bukan hanya karena eh, ya, para koruptornya yang tetap semakin rakus, tetapi juga memang infrastrukturnya sangat tidak mendukung. Katakanlah umpamanya seperti sanksi. Ada dua jenis sanksi korupsi itu. Ada yang namanya sanksi badan, ada yang namanya sanksi uang. Sanksi badan itu di dalam pasal 2 ayat 1 huruf D Undang-Undang 3199 Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dinyatakan bahwa para koruptor itu bisa dikenakan hukuman mati jika dia sudah melakukannya berulang kali dan atau dana yang dia korupsi itu adalah untuk penanganan bencana nasional. Nah, kita lihat sebetulnya kemungkinan untuk itu, potensi untuk diterapkannya pasal 2 ayat 1 huruf D itu, yaitu hukuman mati, sebetulnya sudah ada. Tetapi sampai dengan saat ini ternyata belum pernah ada terjadi kayak gitu. Beda dengan di Cina ya, atau di Korea Utara. Nggak ada ceritanya, nggak ada debat-debat segala macam. Kalau dia melakukan korupsi, entah siapa dia, kemarin itu adalah mantan gubernur bank sentralnya, ya tembak mati. Tidak ada apa toleransi segala macam, sehingga mereka menjadi negara yang bersih. Kita kan sampai dengan saat ini makin lama makin makin terpuruk. Kemudian juga ada hukuman seumur hidup, baru satu diterapkan. Yang kedua adalah hukuman yang kita sebut sebagai hukuman eh, maksimalnya 20 tahun. Tapi maksimalnya 20 tahun itu ternyata implementasinya hanya 3 atau 2 tahun atau 1 tahun diputuskan oleh hakim. Kemudian yang namanya sanksi uang. Sanksi uang ada 3 macam. Ada yang namanya sanksi eh, uang perkara. Uang perkara itu hanya ada yang 10.000, ada yang 50.000 rupiah, bukan dolar, bukan euro, bukan pound sterling, tapi rupiah. Kemudian juga ada yang namanya uang denda. Uang denda juga nggak banyak-banyak kali lah. Paling banyak itu kasusnya Setia Novanto itu 100 100 miliar itu paling banyak. Bukan 100 miliar, 100 juta. Nah, yang kita masih harapkan namanya adalah uang pengganti. Uang pengganti itu artinya berapa yang dia korup, dia harus ganti. Tapi faktanya beda antara uang pengganti dengan dengan kerugian keuangannya. Contohnya kasus di Kominfo, pembangunan 7.904 apa tower untuk daerah-daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Ternyata dari dana 28 triliun yang disediakan oleh negara, oleh pemerintah, dia korup sebesar 8 triliun. Sehingga dari 7.904 tower itu tidak terbangun. Hanya terbangun beberapa saja, berapa ratus. Akibatnya pelayanan dari pemerintah tidak berjalan. 8 triliun dia rugi, tapi diganti oleh oleh si menterinya, mantan menteri itu hanya 15 miliar. Kan dahsyat itu. Jadi kalau secara accountant hitung-hitungan ya cukup menguntungkan ya menjadi koruptor. Nah itu, tapi anyhow nanti kita akan bahas seperti itu. Intinya kan begini, kita para accountant
tentunya ingin berkontribusi untuk pembangunan negara ini, untuk kesejahteraan Indonesia, untuk bagaimana membuat seluruh rakyat Indonesia itu betul-betul menjadi sejahtera, gitu kan? Tetapi kalau kita lihat produk dari para accountant itu sifatnya intangible, tak nampak, tidak ada wujudnya, tak kelihatan. Beda dengan umpamanya para engineer. Engineer menghasilkan umpamanya gedung-gedung tinggi, menghasilkan jembatan. Kita lihat dari Bandara Ngurah Rai eh, ke Denpasar itu ada jalan tol yang melewati laut. Itu hasilnya dari engineer. Kita lihat juga umpamanya para apoteker. Apa hasilnya? Ada obat, ada vaksin yang membuat seluruh orang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia menjadi sehat. Ada jelas kontribusinya. Tapi bagaimana para accountant, auditor? We produce nothing. Ada sih, tapi itu sifatnya intangible. Yang kita sebut dengan informasi akuntan, informasi audit. Nah, tapi jangan lupa, Bapak Ibu sekalian, Romney mengatakan, information can alter the opinion, bahwa informasi itu bisa merubah banyak hal, termasuk merubah dalam mereka mengambil keputusan, decision making process. Decision making process baik itu yang sifatnya top down, apa bukan yang decision making process yang bersifat yang level level low atau yang level operasional, level taktis dan bahkan juga level strategik, tentunya mereka membutuhkan informasi. Itu yang kita sebut dengan ethical decision making process, ya kan? Nah, kalau umpamanya dia salah menggunakan informasi, tentunya salah juga dia mengambil keputusan. Contoh nih, SNP yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat, tentunya dia membutuhkan dana juga ya. Maka dia meminjam, minta kredit kepada bank-bank buku 4. Dan bank-bank buku 4 itu mendasarkan pemberian kreditnya berdasarkan dari informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh SNP. Yang itu pun juga sudah diaudit oleh Deloitte. Iya kan? Sehingga mau saja dia, para bank-bank buku besar itu, buku 4 itu, memberikan kredit kepada SNP, San Prima. Sehingga pada waktu mereka itu gagal bayar, para bank buku 4 ini mengalami kerugian triliunan rupiah. Hanya karena dia berdasarkan kepada informasi akuntansi yang diterbitkan oleh perusahaan SNP yang kemudian diaudit oleh the Big Four. Luar biasa kan? Kemudian juga kita lihat bagaimana Garuda Indonesia yang tahun 2017 dia dinyatakan rugi 2,4 triliun. September 2018 dia masih rugi 2,4 triliun. Tiba-tiba Desember 2018, 3 bulan sesudah itu, dia mendeklar bahwa dia itu profit 11,33 miliar. How come? Dari yang betul-betul terpuruk 2,4 triliun, tiba-tiba bangkit laba 11,33 miliar. Dan sayangnya pada waktu itu, auditornya yang kita sebut sebagai the Big Ten tidak memiliki skeptisisme yang itu merupakan karakter yang sangat penting bagi seorang auditor. Dia main percaya-percaya aja. Informasi yang sifatnya hoax, informasi yang sifatnya fix, dia digunakan begitu saja. Nah, oleh karena itulah maka saya mengatakan memang yang namanya kita, akuntan juga manusia. Pasti juga berbuat salah kan, akuntan itu. Sama dengan profesi yang lainnya. Profesi yang lain juga ada berbuat salah. Nah, oleh karena itulah maka eh, kita akan lihat dulu yang disebut dengan yang saya sebut sebagai mistakes, kesalahan. Auditor selalu mencari mistakes, kesalahan-kesalahan. Ada nggak kesalahan-kesalahan di dalam laporan keuangan? Mistake itu atau kesalahan itu saya mengatakan ada dua macam. Ada yang disebut dengan unintentional mistakes, dan yang kedua ada yang disebut dengan intentional mistakes. Ada yang kita sebut dengan unintentional mistake, ada yang kita kenal dengan intentional mistake.
Unintentional mistake ini adalah kesalahan-kesalahan yang tidak dipikirkan, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diharapkan, tidak direncanakan. Nah, kesalahan-kesalahan yang demikian ini siapa yang nyoret-nyoret? Kesalahan-kesalahan ini yang saya sebut sebagai, kita sebut sebagai lalai atau keliru atau keliru, kelalaian atau kekeliruan. Kelalaian atau kekeliruan ini, ya kan, dalam hukum ini yang kita kenal dengan culpa lata. Kelalaian atau kekeliruan itu memang tidak bisa dipidanakan, kecuali dia masuk kategori pasal 359 KUHP. Pasal 359 KUHP, culpa lata, yaitu kesalahan atau kelalaian yang mengakibat ada orang meninggal. Jadi dia lalai, contoh umpamanya sopirnya si Vanessa Angel ngebut dia di jalan tol dekat Surabaya dengan kecepatan 150 km per jam. Dia lalai sambil main handphone. Dan tetap terbalik mobilnya. Tinggallah 2 orang. Masuk penjara dia. Itu culpa lata. Nah, culpa lata itu, Bapak Ibu sekalian, ada 2 macam. Ada culpa lata yang disadari dan ada yang tidak disadari. Yang disadari, dia tahu dia salah lalai. Cuma dia sudah terlambat. Pamannya, kita mau pergi ke kantor nih, pergi ke kampus. Di tengah jalan, kita ingat, lupa mematikan kompor. Nah, kita sadar kan? Harusnya apa? Harusnya dia balik. Balik, mematikan kompor itu. Tapi enggak, dia mikir, nanti juga ada yang memperbaiki itu. Atau kita salah umpamanya di dalam memasukkan, menginput expenses. Atau kita salah, dia salah lupa untuk mengatakan itu sebetulnya itu expense, sebetulnya itu aset masuk dalam balance sheet, tapi dia masukkan sebagai expenses di dalam income statement. Sadar dia, tapi dia menyatakan apalah, nanti juga bisa dikoreksi. Nah, itu namanya adalah culpa lata, kesalahan, kelalaian yang dia sadari. Yang kedua yang dia tidak sadari. Kenapa dia tidak sadar? Dia tidak sadarnya karena kebodohan. Bodoh. Karena roboh. Karena ceroboh. Mana nih tulisannya? Ceroboh. Karena dia bodoh, karena dia ceroboh. Dia tidak mengerti PSAK, contohnya Garuda Indonesia. Dia menerapkan PSAK nomor 23 pada tahun 2018. Padahal di situ ada persyaratannya untuk mengakui pendapatan yang masih awang-awang, masih angan-angan sampai 15 tahun ke itu. Dia akui di tahun 2018. Karena dia bodoh, tidak paham itu, sehingga secara ceroboh menetapkan itu, mengakui itu sebagai pendapatan. Akibatnya dia laba 11,33 miliar. Itu ya. Itu namanya ada unintentional mistake. Di audit ini biasanya kategorinya adalah temuan administratif. Temuan administratif itu memang masih bisa untuk dikoreksi, gitu ya. Yang kedua, kesalahan yang kedua ini adalah yang kita sebut dengan intentional mistake. Artinya apa? Kesalahan ini memiliki 3 unsur. Unsur yang pertama saya sebut sebagai, nah apa sih? Saya sebagai mens rea atau evil intent, dan yang ketiga adalah
NJ, niat jahat. Semua kita di dalam bekerja haruslah dengan itikat baik. Kalau kita tidak beritikat baik, lawannya udah pasti, akibatnya, dampaknya adalah niat jahat. Niat jahat itu apa? Niat untuk melawan hukum, niat untuk melawan aturan, untuk melawan etika, kode etik segala macam. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kejahatan. Ya kan? Ini kita sebut kejahatan. Kejahatan. Atau kita sebut dengan kriminal. Ada yang kita sebut sebagai kriminal khusus, kriminal umum, ada yang namanya kriminal khusus. Kriminal umum ini diatur dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan yang KUHP kita, yang masih kita terapkan sampai dengan saat ini, itu adalah KUHP dari Belanda. Dari Belanda, itu warisan Belanda. Tapi sekarang kita sudah punya KUHP baru, namun itu belum diterapkan, masih dalam apa transisi. Nah, karena yang namanya kejahatan itu merupakan hasil dari interaksi antara manusia kan. Tentunya kejahatan manusia itu berkembangnya lebih cepat daripada aturan-aturan yang ada di dalam KUHP. Yang namanya kejahatan disebut sebagai kejahatan kalau itu ada undang-undangnya. Maka muncullah kejahatan-kejahatan baru. Ada namanya kejahatan narkoba, ada namanya kejahatan pencemaran nama baik, ada namanya kejahatan teknologi, ada kejahatan perbankan, ada kejahatan perpajakan, termasuk ada kejahatan teror, bahkan ada kejahatan pencucian uang, bahkan ada kejahatan yang kita sebut dengan kejahatan korupsi atau fraud, korupsi. Nah, itu Undang-Undang 31 tahun 99 Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Hmm. Kenapa persoalannya? Kenapa pemerintah pada waktu tahun 99 mengeluarkan undang-undang ini? Karena memang kita pada waktu itu baru melakukan reformasi. Hasil reformasi itu menganggap bahwa sebelum-sebelumnya di kala Orde Baru, Indonesia mengalami permasalahan dengan krisis moneter itu karena banyak sekali pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Maka semangatnya pada waktu itu ingin menghasilkan pejabat-pejabat yang bersih, bebas dari KKN. Bersih, bebas dari KKN itu kemudian diaturlah, dikeluarkanlah undang-undang, namanya Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Di mana Undang-Undang nomor 28 tahun 99 ini kemudian menurunkan Undang-Undang 31 tahun 99 Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Agar undang-undang ini bisa berjalan, maka dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Itu ya, yaitu tentang KPK. Yang sekarang Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 yang mengakibatkan KPK menjadi menurun prestasinya. Waktu zamannya kami dulu nggak ada ceritanya itu, ya karena kita betul-betul independen. Kita pernah dalam satu hari itu menangkap 30 orang anggota parlemen, ya kan? Nggak ada ceritanya negosiasi segala macam karena independennya, ya kan? Jadi kalau umpamanya kita menginginkan kembali, kita tidak ingin melihat korupsi yang luar biasa. Kita lihat bagaimana korupsi Pertamina, bagaimana korupsinya Antam, Aneka Tambang, bagaimana korupsinya ASDP, bagaimana korupsinya Kominfo, luar biasa. Nggak ada ceritanya yang namanya miliar. Ceritanya semuanya adalah triliun. Sebetulnya Indonesia kaya raya. Indonesia itu yang saya sebut sebagai BMI, Benua Maritim Indonesia, yang sangat luar biasa. Luasnya jauh lebih besar daripada Eropa. Uni Eropa itu nggak seberapa dibanding Indonesia. Tapi kenapa mereka bisa sejahtera?
Kenapa bisa mereka bahagia? Ternyata dan kita belum sampai ke sana. Banyak sekali, makanya ada quotation saya di tahun berapa itu saya lupa ya. Tahun 2015 kalau nggak salah. Bahwa para pejuang sudah mengorbankan jiwa, harta, dan raganya untuk kejayaan Indonesia. Tetapi dikhianati oleh para koruptor. Ibu bapak sekalian, sebelum kita membicarakan korupsi, tentunya kita secara accountant, secara keuangan, kita bisa mengkategorikan yang namanya korupsi ini adalah suatu kejahatan keuangan, financial crime. Kejahatan keuangan itu adalah kejahatan yang beda dengan kejahatan umum seperti pembunuhan, ya kan? Beda. Kalau yang itu ya korupsi memang kejahatannya memang menyeramkan ya. Tapi kalau yang namanya kejahatan keuangan, orangnya ganteng-ganteng, orangnya cantik-cantik ini kayak kayak apa Mbak Lia nih cantik-cantik kayak gitu ya. Nah, dan mereka gaya-gaya keren-keren, tasnya mahal, mobilnya bagus, bukan orang yang miskin. Bahkan mereka banyak yang punya perusahaan banyak, triliunan hartanya, tapi tetap mereka melakukan korupsi. Nah, maka oleh karena itu, karena ini crime, disebut dia sebagai kejahatan, ada tiga unsurnya. Unsur yang pertama adalah saya sebut sebagai theft. Dia ingin mendapatkan kekayaan. Baik itu untuk dirinya sendiri, ataupun untuk koleganya, ataupun untuk perusahaannya. Itu yang kita sebut dengan the theft. Dia ingin mendapatkan kekayaan. Karena ini adalah kejahatan keuangan, financial crime. Makanya kalau nanti kita melakukan korupsi itu salah satu unsurnya adalah kerugian keuangan negara. Karena ini dia ingin mendapatkan kekayaan yang bukan miliknya. Mungkin itu miliknya perusahaan, mungkin ini miliknya orang lain, akan miliknya negara. Karena miliknya negara dia menganggap nggak negara milik negara itu milik seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Walaupun dia umpamanya korupsinya katakanlah umpamanya di perusahaan Pertamina, itu seluruh Indonesia pemiliknya. Atau umpamanya dia korupsi di Kutai Waringin, itu miliknya seluruh Indonesia. Kita udah sepakat bahwa Indonesia ini adalah satu. Pemiliknya adalah satu, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Karena dia mengambil kekayaan yang bukan miliknya dia, maka dia mencoba mencari cara bagaimana menghiding, bagaimana agar dia bisa melaksanakan itu. Karena beda dengan pembunuhan. Kalau pembunuhan dia bisa melakukan pakai pistol, ditembak, selesai kan. Tapi kalau yang namanya fraud, walau dia umpamanya direktur utamanya, seperti direktur utama Patra Niaga, dia melakukan korupsi, nggak bisa dia lakukan sendiri. Dia harus dengan inner circle-nya dia. Maka dia berupaya mencari merubah-rubah yang kita sebut dengan conversion. Kita sebut dengan conversion ini. Artinya dia merubah-merubah. Bagaimana cara merubahnya? Dia merubah dengan menipu. Menipu. Yang kedua dia melakukan dengan cara apa? Dengan si manipula. Manipulasi. Manipulasi laporan keuangan. Ya kan? PT Kreatif Indonesia tahun 2003 manipulasi laporan keuangan yang seharusnya dia rugi 69 miliar, dia nyatakan sebagai laba 6,3 miliar. Kimia Farma juga begitu. Garuda Indonesia juga begitu. SNP juga begitu. WorldCom juga begitu. British Telecom juga begitu. Enron juga begitu. Banyak yang melakukannya itu. Yaitu si memanipulasi. Harusnya dia rugi, tapi dia buat laporan itu seakan-akan dia itu laba. Dahsyat loh itu. Orang akan tersesat. Kami yang kita sebut dengan information asymmetry. Ada dua akibat dari information asymmetry. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan adverse selection problem. Salah mengambil keputusan. Moral hazard. Kita lihat banyak yang salah mengambil keputusan kan. Bagaimana bank-bank buku 4 itu salah diberikan kredit kepada SNP. Sehingga SNP dengan mudahnya melakukan moral hazard, menipu-nipu dia. Nah, gitu.
Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini yang conversion ini dengan melakukan yang kita sebut dengan apa? Mana nih ya? Yang disebut dengan apa? Rekayasa. 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 Ada tiga macam rekayasa mereka lakukan. Pertama, mereka melakukan itu dengan cara melakukan markup, meninggi-ninggikan. Kita lihat bagaimana contohnya yang sedang viral di media sosial, pembangunan tol MBZ, tol layang MBZ dari Bekasi sampai ke mana itu mendekati apa Cikampek, ya kan? Kita lihat itu tinggi-tinggikan harganya. Bahkan bukan hanya ditinggikan harganya, di samping dia diturun, tidak ada mobil-mobil yang ukar diperkenankan untuk ke tol MBZ karena uh, kecil, apa kekuatan apa tiang pancangnya itu berperang, terjadi yang namanya uh, lockdown. Atau contohnya umpamanya pada waktu kemarin pada waktu COVID, pemerintah menyediakan yaitu sembako dengan paket-paket. Satu paket itu dianggarkan yaitu 1 juta rupiah. Isinya ada 5 kilogram apa 2 liter minyak goreng, kemudian gram tepung satu, kemudian sarden 5 kaleng. Itu satu eh, satu paket. Pada waktu pada fermentasinya, memang tapi bukan kopinya itu adalah pasan. Dia pakai beras curah. Kita tahu banyak macam. Curah itu curah 2, curah 3, sebagainya. Kemudian untuk minyak gorengnya, bukan minyak goreng yang ada merek macam-macam itu ada Bimoli, ada sunscreen, ada macam lah ya. Nah, yang diadakan apa? Ada yang disiapkan itu adalah minyak goreng dimasukkan dalam kantong plastik, diikat agar kantong plastik itu dibuatlah double, diikat dengan karet 2 liter, memang 2 liter, tapi kualitinya beda kan. Kemudian juga gula, bukan yang gula yang kristal, tapi gula yang kuning. Tepung, bukan segitiga biji, tapi segitiga tiga bukan. Ya kan ini ada biru. Adanya merek terkenal, contohnya mereknya Botan. Yang adakan adalah tetap 5, tapi mereknya Botan. Jadi total 1 juta. Pada waktu implementasi hanya 400.000 rupiah. Mereka mengambil margin 6 kalikan 1 mili paket. Akan dia menekan 600 miliar rupiah. Luar biasa, Pak. Inilah kelakuan, tindakan, perbuatan mereka untuk menipu rakyat. Nah, karena dia perbuatan itu tidak baik, dia akan berupaya untuk menyembunyikannya, menutup-nutupinya dengan yang kita sebut concealment. Bagaimana negara Indonesia mengkonsilmen, mengatakan kami mengakui mengikuti nomor 23. Padahal sesuai dengan PSK nomor 23, mereka tidak layak menerapkan PSK nomor 23. Nah, kayak gitu. Inilah yang kita sebut dengan unsur-unsur fraud, unsur-unsur kecurangan. Kecurangan itu adalah bahasa hukum, kan bahasa awam kita biasa. Kecurangan itu adalah bahasa hukum, artinya suatu kejahatan.
Ibu dan Bapak, fraud itu ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama oleh para akuntan, kita sebut dengan fraudulent financial statement. Apa? Membuat laporan yang tidak benar. Ini sebetulnya ini kejahatan yang diatur dengan KUHP pasal 416.